Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri mula-mula tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia ini Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Pada hari Minggu biasa yang kedua, setelah kita melewati beberapa hari Minggu, kita tidak bersama-sama, saya memulai permenungan kita pada hari ini dengan istilah dosa. Dosa ini satu realitas yang sangat akrab dengan kita semua. Dosa adalah kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan pelanggaran yang kita buat itu tidak berkenan di mata Tuhan, juga tidak berkenan di mata sesama kita. Akibat dari dosa itu adalah kematian. Tidak ada satu orang pun dari antara kita yang hidup selama-lamanya. Pada waktunya kita akan mengalami kematian itu. Dan mati adalah akibat dari dosa itu, sebagaimana yang Allah kutuk kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka berbuat dosa. Tetapi kematian yang dimaksudkan akibat dosa tidak hanya kematian fisik, kematian badan, tetapi juga kematian roh, kematian rohani, kematian kekal. Artinya, kalau kita hidup di dalam dosa, untuk selama-lamanya juga kita tidak menikmati hidup kekal. Kita tidak menikmati kemuliaan abadi itu. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana caranya supaya kita bisa bebas dari dosa? Bagaimana caranya supaya kita bisa dibebaskan dari kegelapan? Atau bagaimana cara supaya walaupun kita berdosa, tetapi kita memiliki kesempatan untuk masuk di dalam hidup kekal itu? Mungkin kita bertanya dalam diri kita masing-masing barangkali ya, apakah kita punya kekuatan untuk membebaskan diri kita dari dosa itu dan dari kematian yang diakibatkan oleh dosa? Kan kita punya kuasa, kita punya harta, kita punya uang, kita punya harta milik, harta benda. Ini adalah kekuatan kita selama kita hidup di dunia ini.
apakah dengan itu kita mampukah membebaskan diri dari kematian itu? Ibu bapak, saudari-saudara, Mazmur 49 ayat 8 dan 9 mengatakan begini. Tidak ada satu orang pun dari antara kita yang mampu membebaskan dirinya sendiri. Tidak ada. Juga tidak ada satu orang pun dari antara kita yang dapat memberi tebusan kepada Allah sebagai pengganti nyawanya. Entah kita bawa uang tebusan karena kita punya kekuatan tadi, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, ya kuasa yang ada pada kita, kita bawa sebagai uang tebusan, pengganti nyawa kita. Mazmur mengatakan juga tidak. Nah, mengapa tidak ada dari antara kita yang mampu membebaskan diri dan membawa uang tebusan kepada Allah sebagai pengganti nyawa? Karena menurut pemazmur terlalu mahal. Harga pembebasan sebuah nyawa terlalu mahal. Dan apa yang kita punya sebagai kekuatan di dunia ini, kata pemazmur, tidak memadai untuk mengganti nyawa itu. Nah, pertanyaan kita lalu, kalau begitu, ketidakmampuan kita untuk mengganti nyawa kita itu, apa yang kita mesti buat? Apakah kita hidup tetap di dalam kegelapan itu? Apakah kita akan sampai kepada kematian kekal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup yang kekal? Hari ini Yohanes memberi kita jawaban. Injil Yohanes mengemukakan Santo Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian tentang Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah penyelamat dan dialah penebus manusia. Untuk mengerti konsep ini, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dia adalah penyelamat dunia dan manusia. Tentu yang dimaksud dengan penyelamat itu adalah penyelamat dari kematian kekal itu. Nah, untuk mengerti itu, saya ajak kita semua kembali kepada peristiwa di mana pada waktu Tuhan menghukum Mesir dan membebaskan Israel dari genggaman Raja Firaun. Setelah Tuhan memberi hukuman kepada Mesir dengan pelbagai macam tulah, pelbagai macam musibah, Mesir tidak bertobat. Akhirnya pada tulah yang ke-10, Tuhan mengatakan bahwa pada malam hari dia akan berjalan menjelajahi Mesir dan semua anak sulung Mesir akan dibunuh. Nah, dia berkata kepada Musa seperti begini. Katakan kepada orang-orang Israel, kamu harus menyembelih domba dan kamu mesti makan malam ini. Dan setelah itu dengan ikat pinggang dan bawa tongkat, pakai kasut, kamu harus keluar dari Mesir. Nah, tetapi Tuhan berkata begini, beritahu kepada umat Israel, ambil darah domba yang kamu sembelih itu, oles sedikit di atas jenang pintu. Nah, pada waktu saya berjalan keliling Mesir untuk membunuh semua anak sulung Mesir, pada waktu saya melihat darah itu, kamu selamat. Kamu tidak akan hidup, tidak akan mati. Nah, ibu bapak, jadi mau duduk di sini? Ya, oke. Ya, baik. Ya, duduk di sini ya. Nah, itu cerita dari Mesir. Artinya, darah anak domba itu menjadi penyelamat bagi nyawa umat Israel. Mereka selamat. Nah, sekarang dari konsep darah perjanjian lama, darah domba itu,
kita pindah kepada darah perjanjian baru. Nah, darah perjanjian baru adalah Yesus. Yesus yang mengorbankan nyawanya di kayu salib, dia menumpahkan darahnya. Darah itulah yang membebaskan kita dari dosa. Ingat konsep darah domba, membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Darah Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Darah itu juga yang membuat kita dapat memiliki kehidupan kekal. Jadi kita tidak mati selama-lamanya karena darah anak domba itu. Dan menurut Santo Petrus dalam suratnya yang pertama, dia mengatakan bahwa kami ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, juga bukan dengan harta benda yang fana. Tetapi kami diselamatkan atas cara yang amat mahal. Mahal itu adalah darah dari Yesus itu. Itulah yang membuat mahal. Artinya kekuatan kita tidak bisa menjadi tebusan bagi nyawa kita. Allah sendiri dengan caranya menebus kita melalui darah anak domba itu. Yesus yang tidak bersalah. Nah, sekarang saya tutup permenungan ini. Kalau Yesus adalah anak domba Allah, bagaimana caranya dia berbuat sehingga kita itu selamat. Kita bisa masuk dalam kehidupan kekal. Yesus sebagai anak domba, dia berdiri di antara Allah Bapa dan kita. Oleh sebab itu, dalam setiap doa gereja Katolik, doa itu selalu ditutup dengan begini. Demi Kristus pengantara kami. Selalu dengan kata itu. Kenapa? Allah ada di sana, Yesus di tengah, dan kami di sini. Kami ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa tadi. Yang mestinya mengakibatkan kematian kita. Nah, kita berada di sini. Allah akan menghukum kita. Tetapi Yesus menjadi pengantara, artinya dia berdiri di antara Allah dengan kita. Pada waktu Allah melihat kita datang ke hadiratnya untuk menerima ganjaran sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita, yang Allah lihat bukan kita, tetapi yang Allah lihat adalah Kristus yang berdiri di antara Bapa dan kita. Nah, apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat adalah seluruh kebaikan yang dibuat oleh Yesus. Surat Ibrani memberi kesaksian bahwa Yesus sama dengan saudara-saudaranya. Kita ini adalah saudara-saudara Yesus. Dia sama dengan kita, tetapi pada waktu dia digodai, dia tidak jatuh di dalam dosa. Nah, artinya Allah hanya melihat Yesus yang baik. Tidak ada kejahatan padanya, tidak ada dosa padanya. Dengan melihat kebaikan itulah kita mempunyai kesempatan untuk masuk di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, selalu kita berdoa dengan perantaran Yesus, karena hanya melalui dialah kita sampai kepada kehidupan kekal. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, kita semua mengenal dengan cara menabung uang. Pada waktu kita datang ke bank, kita bawa kita punya uang dan kita setor di bank. Setelah kita dapat bukti setoran, kita merasa aman, nyaman, karena uang kita akan dikelola dengan amat baik oleh bank itu. Kita sangat percaya kepada bank itu. Nah, pada akhir renungan ini saya mengajak kita semua belajar dari cara menyetor uang ke bank dan kita merasa aman. Kita sangat percaya bank akan mengelola uang kita. Mari kita juga belajar menyetor kepada Tuhan Yesus perjalanan hidup kita. Kita mempasrahkan semua perjalanan hidup kita setiap hari dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, dengan segala suka dan duka kita, kita setor itu kepada Yesus. Kita mempasrahkan kepada Dia
Dan sebagaimana kita merasa aman, bank akan mengelola uang kita dengan nyaman, aman. Begitu juga pada waktu kita menyetor kehidupan kita kepada Kristus, kita mempasrahkan perjalanan hidup kita di bumi kepada Kristus, kita harus beriman dan merasa aman. Hidup kita akan dikelola dengan baik oleh Yesus dan kita akan sampai tidak kepada kematian kekal, tetapi kepada kehidupan kekal. Mungkinkah kita lebih percaya kepada bank daripada percaya kepada Yesus kah? Saya harap lebih daripada itu. Kita mesti percaya kepada Yesus lebih daripada kita percaya kepada bank.